Ini kotak mini yang bukan sembarang mini. Walaupun dia bentuknya kayak kurcaci, tapi performanya nggak bikin alergi. Walaupun mini, dia juga bisa untuk cari rezeki. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan teka-teki. Selamat menonton Miniwati. Jadi adalah mini PC dari Bimax yang menjadi penolong kita di studio baru. Karena saya udah terusir dari studio di kontrakan yang lama. Kemarin itu mau perpanjang tapi harus bayar 10 juta. Dan karena saya nggak mau, akhirnya saya dipaksa usir. Akhirnya kita paksakan untuk pindah dengan kondisi yang seadanya dulu. Meja editor kita pakai meja unboxing yang nggak cocok sama sekali. Kabel-kabel berantakan, monitor dan PC jadi satu, colokan di situ juga jadi satu, bahkan piring tempat anak-anak makan juga jadi satu di situ. Penuh banget mejanya. Dan di sini ada Tito dan Tomo yang emang butuh PC karena untuk edit 4K video butuh PC yang powerful. Dan ada Melisa dan Siva yang urusin sosmed yang nggak butuh PC yang kenceng-kenceng. Karena keperluannya hanya untuk bikin skrip, bikin artikel, IG story, terus edit-edit video vertikal, ya yang ringan-ringan lah. Sampai kemarin tiba-tiba saya dikirimin mini PC sama Bimax yang ukurannya kecil banget. Sebagai perbandingan, ini PC yang biasa kita pakai untuk editing. Dan ini mini PC-nya Bimax. Wah, kecil banget, bisa dipegang dengan satu tangan. Bimax, namanya ini mirip kayak pabrikan motor Yamaha ya? Oh, itu Nmax, beda. Ini Bimax, oh kayak toko kartun berarti. Bimax. Oh, ini Bimax karena jujur ini pertama kali saya nge-review mini PC dari Bimax. Kalau Minis Forum udah sering lah. Dan saya lihat dari harganya 6 jutaan untuk spesifikasi yang ditawarkan, ini lumayan oke loh. Untuk prosesornya dia pakai Intel Core i7 generasi 11 dan RAM-nya yang 6 jutaan itu yang 16 GB, tapi ada opsi untuk jadi 32 GB dengan menambah sekitar 700.000, jadi ya 7 juta. Storage-nya 1 TB NVMe Gen 3 yang ketika kita tes speed-nya yang kenceng, 3000 Mbps. Kenceng untuk sebuah NVMe Gen 3. Kalau kita lihat cuma dari prosesornya aja, Intel Core i7 memang kayak wah murah banget ya, Core i7 di 6 juta. Tapi sebenarnya Core i7-nya ini juga bukan Core i7 yang paling baru, generasi ke-11. Karena sekarang yang ke-14 saja udah ada leak-leaknya, udah ada bocor-bocornya. Walaupun yang di pasaran itu masih di Gen 13. Jadi ya sebenarnya kenapa harganya masih lumayan terjangkau untuk Core i7? Karena Core i7-nya ini masih generasi lama, generasi 11. Tapi kalau kita lihat dari harganya 6 juta, untuk performanya 6 jutanya ini lumayan kenceng. Di Cinebench R15 single core-nya dia dapat skor itu 197. Kalau untuk multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali. Running pertamanya yang kenceng 724, sisanya stabil di kisaran 600 poin. Sebenarnya untuk prosesor Core i7 generasi ke-11 ini performanya kurang kenceng karena biasanya kita bisa dapat sekitar 900 sampai hampir 1000 poin. Kenapa dia cuma 700? Karena kalau kita lihat ternyata performanya kayak ada yang di limit. Kalau kita lihat chartnya ketika kita running multicore sebanyak 10 kali tadi, dia mentok CPU package powernya itu cuma di 30 watt. Dan kalau kita lihat suhu temperaturnya, dia tetap dijaga di kisaran 80 derajat Celcius. Jadi performanya nggak bisa sekenceng Intel Core i7 generasi 11 yang biasanya kita coba. Tapi kalau untuk suhunya, memang harus diakui ya, dia suhunya paling adem. Karena performanya itu kayak dijaga biar tetap di situ untuk temperaturnya. Di Geekbench 6 juga skornya itu standar aja. Dengan single core-nya itu 2002, multicore-nya ada di 5689. Dan walaupun dia kecil, wah cuma segini aja, tapi dia tetap ada coolingnya, tetap dingin. Karena ketika kita tes pakai time spice stress test yang berarti kita loop sebanyak 20 kali, dia lolos dengan skor 96,7%. Terus kalau untuk skor Intel Iris Xe grafiknya, karena dia sayangnya nggak ada disk grafik card-nya, skornya itu kalian bisa lihat langsung di sinilah. Lanjut kita coba dia untuk editing. Kita coba dulu edit 4K dengan template yang memang biasanya kita pakai ya. Dan hasilnya kalau untuk edit 4K, rendering 4K dia lumayan lama dengan durasi waktunya itu 8 menit 4 detik. Tapi kalau kita export ke Full HD dia lebih cepat dengan durasi waktu sekitar 4 menit 30 detik. Kalau digunakan untuk rendering 3D, ini bukan device-nya sih ya, karena ketika kita tes di Blender dengan template BMW untuk CPU rendernya aja lumayan lama, 10 menit 19 detik. Kalau untuk GPU rendernya lebih lama lagi, 11 menit 39 detik. Tapi kalau kita perhatikan di bagian suhu temperaturnya ya, dia itu tetap terjaga di bawah 90 derajat Celcius. Kayak Premiere Pro rendering 4K tadi, dia loncat sekali aja ke 84 derajat Celcius, sisanya stabil di 80-an derajat Celcius. Lanjut, sekarang kita coba dia untuk main game. Pertama kita coba di game Dota dengan grafik fastest, resolusinya dari Full HD dan average FPS dia dapat skor itu 96 FPS, maksimumnya 117, drop FPS-nya paling drop itu ada di 83 FPS. Jadi masih aman. CS:GO dengan resolusi yang sama, grafiknya low, average FPS dia lebih rendah ya dibandingkan Dota dengan 36 FPS, maksimumnya 54 dan drop FPS-nya di 18. Untuk CS:GO ini kayak nggak terlalu kuat.
Lanjut game yang kedua yang agak triple A yaitu Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya lowest, untuk average FPS dia dapat 60, drop FPS-nya itu ada di 45, masih di atas 30, jadi masih angka aman untuk dimainkan. Untuk suhu temperaturnya ketika main game sama-sama aja, dia ada di rentang 80 sampai 82 derajat Celcius, gak pernah di atas 90 derajat Celcius. Jadi kayaknya memang dari segi performa dia di limit dan dijaga biar temperaturnya itu nggak terlalu over ya, jadi tetap dijaga di kisaran 80-an derajat Celcius. Ya memang jatuhnya lebih dingin tapi performanya nggak sekenceng Intel Core i7 generasi 11 yang biasanya. Untuk opsi upgrade dia cukup gampang, jadi langsung aja kita coba bongkar di bagian dalamnya. Di bagian atasnya itu ada fan cooler, heatsink dan juga heat pad yang nutupin bagian CPU-nya. Terus di sisi bagian bawahnya ada memori RAM dual channel yang udah diisi dengan 32 GB, jadi 16 GB 2 keping. Di sebelahnya lagi ada WiFi card yang ketutup sama SSD 1 TB M.2 NVMe. Dan ngomongin WiFi card, dia udah pakai Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth versi 5. Secara konektivitas wireless, dia udah update. Kalau untuk opsi upgrade-nya hanya ada storage yang kosong yang masih bisa kita isi dengan hard disk ataupun SSD dengan SATA 2,5 inch. Kalau soal desain ya kayak mini PC pada umumnya sih ya, bentuknya kotak, terus di bagian atasnya ini ada logo dan juga tulisan BMax. Di bagian depan ada tombol power, ada dua port Type A USB 3.0, ada port USB Type C, audio jack 3,5 mm, terus ada lubang buat tombol reset CMOS-nya. Di bagian belakang ada dua port HDMI, dua port Type A, port LAN dan input power. Kalau kita ngomongin port, mini PC ini udah cukup lengkap. Yang minus itu di bagian SD card. Sayangnya nggak ada SD card di sini, ya bisa diakalin pakai dongle. Tapi yang lebih sayang lagi untuk USB Type C-nya ini belum support sama Intel Thunderbolt. Terus kalau kita lihat di bagian kanan sama kirinya itu ada kayak semacam lubang garis-garis buat exhaust atau ventilasi udara pembuang panasnya. Dan tadi juga udah kita buktikan kalau masalah suhu dia nggak ada masalah sama sekali. Suhunya itu tetap stabil di 80 derajat Celcius walaupun dia lagi full load. Oh ya, terakhir untuk paket pembeliannya di sini kita dapat kabel power, kabel HDMI, mounting buat mini PC-nya. Jadi kalian bisa pasang mini PC-nya di belakang monitor. Terus juga ada buku manual. Dari sisi software dia juga udah terinstall sama Windows 11. Jadi kalian nggak perlu beli lagi untuk Windows 11-nya. Sayangnya kalau kalian tanya apakah ada OHS-nya atau Office Home and Student-nya, dia belum ada sih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari mini PC by BMax kali ini yang harganya 6 juta, Intel Core i7 generasi ke-11, RAM-nya 16 GB, storage NVMe Gen 4 dan juga udah Wi-Fi 6. Dengan harga 6 juta, menurut saya untuk sekelas mini PC, dia masih cukup terjangkau. Performanya untuk kelas 6 juta juga masih oke, walaupun sayangnya memang dia bukan Intel Core i7 generasi 11 yang paling kenceng yang pernah saya coba. Dan karena harganya cukup terjangkau, jadi kalau kita ngomongin build quality, ya build quality-nya nih kayak kurang ya. Overall dia itu pakai plastik polikarbonat. Kalau misalkan pakai aluminium bakalan lebih oke sih. Tapi ya nggak bisa komplain banyak karena harganya cukup terjangkau untuk kelas mini PC dengan spesifikasi yang dia tawarkan. Dan sekarang mini PC ini bisa kita taruh di meja editing karena space-nya kecil banget, bahkan bisa di belakangnya monitor. Jadi mejanya nggak bakalan terlihat penuh-penuh banget. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!